Nah, menurut lo langkah yang paling kritis dalam proses konstruksi interior ini apa sih yang perlu dijagain? Pihak besar, owner, desainer, sama kontraktor. Oke. Nah, sebagai owner udah bayar masing-masing profesional. Desainer Oke. profesional, kontraktor profesional. Ada masalah apa lagi yang sering muncul? Ya imbas dari masalah itu, berubah-berubah, desain nggak lengkap, tapi waktunya nggak boleh mundur. Waktu nggak boleh mundur, waktunya tetap. Duit nggak Iya, boleh nambah juga. nggak boleh. Itu yang bikin pusing ya. Kalau owner nggak bayar itu, memang mereka merasa kalian nggak perform, atau kalian merasa perform, emang ini ownernya nakal aja, emang nyari-nyari alasan. Semuanya ada, semuanya kita alamin. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Welcome to the Super Mario Show. Di podcast kali ini kita bakal ngomongin masalah desain interior, tapi lebih tepatnya di dunia konstruksi interior. Tamu kita kali ini adalah dari Inovasi Karya Dinamika, perusahaan kontraktor interior yang sudah berdiri dari sejak tahun 1989. Jadi perwakilan kita hari ini, bukan perwakilan kita, perwakilan dari Inovasi adalah Evelyn dari tim marketing inovasi ya? Ya, Hai Evelyn. halo Yo. Oke, Evelyn itu teman lama saya dari kuliah, lulus 2003 bareng. Tapi dia lebih muda, jadi saya yang lebih lama. Dikit. Oke, Ve, ceritain dong, lu awalnya bisa masuk ke dunia kontraktor interior ini gimana ya? Kan lu soalnya arsitek kan soalnya. Yes. Awalnya ya cari tempat magang ya, as a hampir graduate murid yang ambil graduate dari kuliah. Cari tempat magang, pengalaman aja. Sebelumnya kan magang cuma lebih ke desain, pengen sesuatu yang lebih real. Makanya cari waktu itu tempat magangnya adalah perusahaan yang build contracting. Nah waktu itu ya ketemunya inovasi. Jadi start dari pas kita tugas akhir, Nah yaitu saya mulai belajar magang beberapa waktu sebelumnya. Pas mau graduate itu udah mulai magang. Oh, jadi sambil tugas akhir sambil magang? Enggak, setelah. Oh, setelah. Okay. Tapi nggak sempat libur, itu aja. Oke. Iya, yang di situ ya udah dapat ilmu banyak. Karena di perusahaan kontraktor itu, kalau di perusahaan konsultan mungkin kan lebih banyak develop teori yang kita dapat di kuliah, which is drawing, terus belajar tentang ilmu arsitekturnya, desainnya. Tapi begitu masuk ke dunia yang construction, saya ke proyek, lihat gimana proyek itu dimulai dari awal sampai akhir, bahkan ke workshopnya kami sendiri. Waktu itu ada workshopnya di inovasi. Lihat dari tukang langsung, tanya dari tukangnya langsung yang bikin, gimana bikin barang supaya jadi meja. Dari material mentah itu plywood harus diapakan, dipotong, mesin potongnya kayak apa, terus berapa hari potong, berapa jam potong, terus dirakit itu berapa lama, terus finishing itu juga berapa lama, perlu mesin apa aja. Ya akhirnya jadi lebih seneng ya, karena apa yang tadinya teori aja diajarin, oh ternyata mungkin bisa bikin gitu, bisa bikin sendiri kalau bisa mulai tahu gimana megang gergaji, megang mesin tangan. Ya, lu ikutan gergaji? Enggak sih, enggak kuat. Tapi belajarnya memang interior ya, spesifiknya waktu interior. Waktu itu ya karena inovasi lebih banyak project interior ya, belajar banyaknya interior. Akhirnya. Oke. Dari abis magang terus magangnya berapa lama? Magang sih kurang lebih sebenarnya beberapa bulan aja. Terus karena memang udah graduate habis gitu ya ditawarin untuk bisa jadi karyawan. Dan ya mau aja waktu itu langsung jadi karyawan. Di bidang apa tapi karyawan aja, lu ngerjain apa? Waktu pertama kali waktu itu sekitar tahun 2003. Jadi inovasi itu masih ada divisi desain. Saya mulai as drafter dan sebagai asisten desainer. Asisten senior desainer. Jadi kerjaan saya ya waktu itu lebih banyaknya waktu itu di divisi residensial. Jadi pekerjaannya itu komersial, dalam arti proyeknya rumah contoh. Oke. Jadi rumah contoh ya
dari milih material, beli material, terus setting di projectnya waktu construction, terus pergi ke workshopnya juga belajar dan bikin gambar kerja sendiri. Jadi belajarnya bener-bener dari nol ya. Proyek ngawasin juga? Ya, termasuk. Oke, Karena itu udah kayak punya proyek sendiri ya hitungannya? Ya, tapi ada seniornya sih untuk. Tapi ada senior. Iya. Oh, ada yang bimbing. Ada. Jadi Yang bimbing itu senior designer atau? Senior designer dan PIC project ya. Oke. Jadi kalau di project itu kan ada designer, ada PIC projectnya, which is kalau PIC project kan dia akan nge-lead project dari awal sampai akhir. Di luar PIC production. Kalau PIC production kan lebih di workshopnya. Oke. Ya, seperti itu sih. Since lu dari awal lulus langsung di situ, lu gak ada perbandingan perusahaan lain kan? Maksudnya bekerja di tempat lain tuh kayak apa sih? Atau arsitek lain yang lulus dan bekerjanya tidak hands on ke bidang konstruksi? Iya. Kan lu nggak tahu rasanya kan ya? Atau Nggak lu tahu. tapi pernah nggak kayak ngobrol sama temen lu yang lain, berasa berbeda nggak pengetahuan lu yang lu langsung terjun ke dunia build-nya? Mungkin kalau teman ada secara general prosesnya sama, tapi mungkin pengalaman proyeknya beda. Karena kan inovasi termasuk udah cukup lama ya dari 89, terus proyeknya jadi udah waktu saya masuk pun udah lumayan banyak dan sekarang pun jadi lebih banyak. Jadi variasi proyeknya juga cukup banyak kalau untuk pengalaman. Mungkin bedanya di situ aja. Kalau general proses atau scope mungkin sama. I see. Tapi bedanya ya tiap project kan punya uniqueness masing-masing buat Oke. pengalaman. Nah, itu yang bikin beda sih. Oke, jadi lu langsung ke expose ke berbagai macam proyek yang berbeda-beda ya? Iya. At once atau mungkin dalam jangka enggak. waktu berapa tahun? Dalam jangka Cepat waktu lah gitu ya, karena banyak macam. cukup cepat. Cukup cepat ya. Cukup cepat. Oke, scope of work inovasi apa aja sih? Kalau in term of service, kita sebenarnya kalau sekarang inovasi udah pure contractor only. Jadi Oke. kita nggak ada in-house design, sudahan. Kita murni build, contracting, dan scope of work kita itu selama ini dominan di commercial, public, interior fitting out. Oke. Jadi secara bahasa simpelnya kita terima tapi semua project yang sifatnya customize. Jadi kita bukan seperti jualan produk jadi punya brosur, tidak. Brosur kita adalah company profile project yang udah kita buat. Lalu proyek kita ya komersial public itu meliputi hampir semua ya. Jadi kita punya project dari F&B mungkin paling banyak. Lalu office, showroom, play area, lalu show unit, hospitality dalam arti mungkin hotel, itu juga sekarang lagi banyak hotel. Hampir semua sih kita pernah kerjakan. Oke. Toko branded store, baik internasional maupun lokal, terus jewelry store, hampir semua sih mungkin cukup lengkap sih. Jadi tadi kalau ngomong itu inovasi adalah customize, artinya kalau proyeknya nggak susah nggak terima? Oh bukan, maksudnya customize. Jangan serius-serius deh. Tapi iya sih dapat proyeknya susah terus. Oh gitu, emang susah. Kalau susah itu apa sih? Kategori susah itu apa? Susah itu ada banyak faktor dan keseringan kalau yang ke inovasi itu kombinasi semuanya. Jadi secara waktunya mepet, barangnya susah dibikin, desainnya nggak simple. Jadi which is banyak detail, banyak material baru, bahkan banyak yang perlu tekniknya. Kita bahkan belum tahu nih kalau diminta bentuk kayak gini. Kan desainer biasanya cuma keluar 3D ya. Sebegitu. Maunya kayak gini. Wah, gimana bikinnya ya? Gitu. Oke. Terus time limitnya, karena itu kan commercial space, biasanya kebanyakan proyek tuh memang di landed rental space ya. Itu mungkin yang bikin susah. Jadi mereka, ya owner manapun pasti punya timeline project. Kapan target dia start project dan kapan dia harus mulai opening atau selling. Nah yang susah itu biasanya ketatnya waktu itu.
terhadap proses construction yang dibutuhkan sendiri gitu. Oke, jadi Yang paling challenging. your main issue is timeline biasanya yang mepet. Timeline ya terkait teknis dan koordinasi. Timeline, terus yang kedua adalah lo bilang material tadi. Materialnya belum Iya. pernah dipakai, terus mau diminta bentuknya aneh-aneh gitu. Iya. Yang Oke. jarang lah. Itu tuh lumayan sering kita dapat proyek seperti itu. Oke, pernah nggak dapat yang nggak bisa nih kayak gini nih? Terus bilang gitu sama desainer gitu, nggak bisa, mau minta yang lain gitu. Oh sering, Oh sering. sering. Tapi semua kan teamwork ya. Maksudnya walaupun pihak desainer adalah pihak luar, pihak owner juga pihak luar, tapi kan kita in terms of make it happen projectnya, ya kita kan pasti collaborate sama mereka. Porsinya beda-beda. Kita sebagai yang pengetahuan teknisnya seperti apa, ya kita harus kasih input. Kalau mau bentuknya begini, mau warnanya begini, mau feel-nya begini, apa sih yang menurut pengalaman kita bisa kita lakuin untuk semendekati mungkin dapetin desain yang mereka mau gitu. Sih, jadi lo propose back dia. Ya, tentu harus seperti itu. Ada yang maksa nggak? Nggak mau, maunya begini. Ya lo pikirin lah, kan lo yang jago. Banyak juga. Banyak juga. Terus Banyak gimana? banget. Untungnya sih ya selama ini ya kalau semuanya punya goal yang sama, semua punya basic yang sama, maksudnya as designer juga desainernya yang profesional, kita pun juga bekerja kan base-nya juga niatnya adalah bikin sukses. Jadi walaupun itu susah, itu kita anggap sebagai challenge banget ya. Kita memang pengen banget usaha apa yang susah itu kita maksimalnya bisa segimana sih. Kalau misalnya bisa kan sama-sama bangga ya. Dan maksudnya itu jadi kayak mungkin baru kita yang bisa bikin seperti ini gitu. Oke. Jadi kita pasti usaha keras sih untuk bisa dapetin, dan untungnya so far sih walaupun dalam liku-likunya banyak mau enggak dipaksa atau enggak, ya akhirnya sih semua terlampaui dengan bagus sih. Dengan baik lah hasilnya. Berhasil apapun Berhasil, itu, ha-ha. sesuai desain apapun tidak ya. Iya. Ya, kalau nggak sesuai desain dia artinya kan lo udah propose balik yang Yes, terbaik yang bisa kita lakukan dan within the mereka timeline oke. segini gitu Iya. ya. Dan semuanya ya setuju gitu, sepakat, baik owner maupun desainer. Oke. Proyek-proyek jagoan dan inovasi apa yang belakangan? Mungkin yang salah satu yang cukup besar, terus orang banyak tahu dan sebenarnya cukup challenging juga, yang paling menarik itu menurut saya Langham Hotel. Bikin apanya? Kita build semua public area. Jadi ada kalau nggak salah 9 lantai. Dari lobby, restorannya, semua restorannya. Jadi yang ada Alice di bawah, itu selalu ada Tom Akins di atas, Tank Court di lantai 40. Itu juga semua kita yang bikin sampai rooftopnya, Tesian Bar. Termasuk sampai toiletnya juga. Toilet public areanya, koridornya, semua receptionnya, terus ada pre-function roomnya juga, ada ballroomnya juga, jadi semuanya. Dan itu challengingnya adalah nggak pernah akan lupa karena itu happens waktu COVID. Oke. Di saat semua proyek lain kita harus stop, mau tutup, proyek itu harus jalan. Oke. Jadi ada mungkin 200 atau 300 tim kita di situ Yang tidak dikorbankan. boleh. Iya, karena memang kebetulan juga nggak boleh keluar Jakarta kan, Iya. sempat ditutup waktu itu. Dan tiap hari absen proyek harus Colok hidung. colok hidung. Yes, Pantesan hidung agak gede. itu beda. Jadi itu ya maksudnya pengalaman paling menarik lah. Di samping proyeknya memang kompleks, karena kan itu keterlibatan vendornya sangat banyak dan skopnya internasional. Jadi banyak sekali vendor, macam-macam, desainernya juga banyak, ada desainer spesialisnya banyak sekali, lightingnya spesialis, lalu desainer interiornya juga spesialis, lalu ada desain untuk visual merchandisernya juga beda, dan itu semuanya dari berbagai macam internasional. Jadi ada dari negara macam-macam, ada dari Singapura waktu itu, dari Cina, bahkan ada dari Eropa. Dan kita koordinasinya kan sangat sulit kalau seperti itu, karena Zoom.
Zoom iya, meeting fisik besar juga iya, tapi kompleksnya adalah koordinasi proyeknya itu sendiri, karena kan itu high rise. Dalam satu proyek kan nggak bisa masing-masing jalan sendiri ya. Interior, tapi apa yang ada di balik dinding itu adalah hasil kolaborasi MEP dan semua apapun itu yang ada di balik finishing kita. Lalu untuk dapetin finishing seperti ini, lightingnya pengaruh seperti ini juga gitu kan. Jadi nggak bisa jalan masing-masing tanpa koordinasi dari sedini mungkin. Oke. Itu sih yang paling susah. Itu kalau proyek segede gitu yang ngelit untuk kapan mau meeting segala tuh siapa yang ngelit? Kebetulan karena proyeknya Hares, memang tim owner ada untuk leadernya. Oke, owner rep ya, owner representatif ya. Yes. Jadi dia yang engage, ayo kita mesti meeting gede gitu, setiap berapa Pasti. lama sekali ada dia. Iya. Oke. Untuk yang all vendornya ya. Ya. Kalau misalnya all by projectnya, misalnya area receptionnya sendiri, ya mungkin kita dan tim owner. Oke. Nah, lo bisa dapat project-project yang bergengsi gitu, yang gede-gede, yang bagus-bagus kan gue liatin kan kalau projectnya udah agak keren bagus, ya ini mah kerjaan si Evelyn lagi gitu kan. Evelyn lagi. Kenapa mereka banyak yang memilih kalian? Apa kehebatan kalian dibandingin orang lain maksudnya gitu loh? Ya pastinya karena portfolio ya, dan mungkin ya kita udah dari tahun 89 dan setiap kali kita usahakan untuk kerjakan suatu proyek, memang penting sekali apalagi kita kontraktor untuk usahakan klien ini, klien dalam arti klien yang sebagai owner maupun desainer yang kerjasama dengan kita, dan semua vendor itu bisa merasa happy untuk kerjasama dan merasa tersupport kita sebagai inovasi sebagai kontraktor. Oke. Gitu. Sehingga waktu proyeknya finish, mereka juga puas dan jujur klien inovasi itu kebanyakan mulut ke mulut ya. Mereka puas lalu bilang ke temennya, oh kalau punya proyek ke inovasi aja gitu, karena nggak usah pusing deh pokoknya gitu. Oke. Keseringan seperti itu. Jadi kalau tadi lu bilang lu support all the vendors, itu supportnya berupa apa sih? Cara kita koordinasi aja, tim kita koordinasi ke berbagai vendor. Proses kerjanya kan semuanya dari gambar. Dari gambar kan kita harus punya rencana kerja juga. Waktu ada rencana kerja itu kan kita meeting bareng, semua vendor, semua desainer, bahkan wakil owner atau ownernya langsung sendiri kita presentasikan. Maksudnya rencana kerja kita gini, timeline kita seperti ini, jadi saat ini masuk minggu kedua, tolong gambar sudah siap, tolong pihak MI sudah masuk, lalu nanti di lapangan juga ya koordinasi di lapangan sih seperti biasa. Jadi lo bisa bilang kuncinya adalah rencana kerja itu sama timelinenya yang dijagain. Betul, sama quality. Oke, yang quality pasti semua orang mau quality lah ya, tapi kalau kenyataan yang ada, yang terjadi di lapangan seperti apa? Tidak seenak yang dilontarkan. Kalau ini kan kesannya simple ya. Iya, jadi ada dapat proyek, terima gambar, misalnya ditunjuk, terus lo bikin hitungan udah masuk, terus lo bikin rencana kerja, step-stepnya gini ya. Iya. Gitu kan, sampai selesai nih. Fit out berapa lama? Dapat waktu 2 bulan, 3 bulan. Iya. Oke, selesai timelinenya. Lalu kendala yang terjadi paling sering yang lo ingat apa? Nah, dari pertama ya. Ada banyak kayaknya. Oh iya. Oke. Dari pertama paling susah adalah dapat gambar nggak lengkap. Dapat gambar dari desainer ataupun dari owner, lewat owner. Cuman sering banget tuh gambar cuman kayak image render. Jadi kayak 3D, nggak ada ukuran, cuman 3D perspektif. Bu tolong hitung. Bu, apa yang dihitung? Ukuran aja nggak ada, saya bilang. Saya ngitung pakai ukuran. Begitu. Oke. Ukurannya cuma dikasih ukuran kafling. Ini bikin apa nih? Bikin apapun, store. Oh. Kebanyakan sih store lah ya.
paling kayak Ukuran gitu. cufflink doang sama 3D. Iya, itu pun setelah diminta. Sebelumnya paling sering adalah kasih 3D. Kasih Oke. 3D aja, dan itu 3D render kan, bukan file apapun gitu. Itu pun kita ya jujur kalau kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau 3D render artinya ada desainernya dong? Udah ada renderingnya? Ada. Nah, Oke. kadang Siapa kalau tuh desainernya? iya, makanya. Kadang kan ada owner yang mungkin dia nggak tahu, nggak kasih langsung akses. Nah, kalau yang dari owner ya lebih ada yang terlalu mentah seperti itu. Kalau desainer itu yang mentah itu biasanya hanya file, mungkin karena terdesak waktu atau gimana. Jadi yang baru siap adalah file SketchUp dan Oke. mungkin 3D render Nggak ada bedanya dengan sama yang layout tadi. sedikit lebih bisa diukur lah ya. Tapi kan Oh, ada file SketchUp, SKP-nya ada. SKP-nya ada. Tapi kan tetap susah dan perlu waktu. Dan itu rawan salah. Karena di SketchUp itu kan gak ada material realnya. Mereka nah seringnya nggak kasih material real. Jadi maunya nih pakai apa nih? Lah kalau di SketchUp kan cuma keluar coklat, hatch kayu. Tapi itu apa gitu kan? Sedangkan material beribu-ribu banyaknya. Kalau itu motif kayu, ini apa? Veneer kah? HPL kah? HPL juga ada banyak sekali merek. Veneer juga banyak macam kayu. Ya nggak bisa, kita nggak bisa kerja seperti itu kan. Itu kendalanya kalau dari gambar. Oke. Hampir jarang sekali yang kasih gambar lengkap. Gambar construction drawing itu sangat jarang. Berapa persen yang lengkap? Yang lengkap aja. Mungkin nggak lebih dari 20%. Oke. Dan semakin lama semakin minim yang produksi gambar kerja lengkap dari desainer. Maksudnya kalau dia tahu kalau kasih ke inovasi yang bikinin apa gimana? Harusnya tidak, karena ada level di mana bisa kita as kontraktor untuk development drawing, construction drawing, shop drawing. Tapi ada level gambar yang ini masih perlu harus desainer yang menentukan gambar. Karena masih ada detail yang harus itu hanya di kepala desainer yang tahu. Misalnya di SketchUp cuman ketemu sudutan cuman kotak. Tapi nanti setelah dibikin, loh ini harusnya saya maunya ada congkakan sedikit. Ya mana kita tahu di SketchUp-nya tidak muncul itu. Nah Oke. seperti itu kita nggak akan bisa tahu kan. Jadi sangat perlu sebenarnya gambar kerja lengkap construction drawing itu dari desainer bila mau proyeknya lancar. Oke. Seperti itu. Lancar dan Minim sesuai. kesalahan sesuai kemauan desainer. Oke. Tentu saja kan kita nggak bisa nebak di dalam kepala desainer seperti apa sih detailnya atau mau looknya nantinya. Oke. Pernah nanya nggak ke desainer ya, kenapa lu nggak kasih gua gambar construction? Pernah. Jawabannya Sering apa? antara memang kita nggak produksi, kita nggak tahu, atau banyak juga yang terdesak waktu, nggak cukup menurut mereka untuk produksi gambar sampai selengkap itu. Tadi lu bilang ada 3. Tidak produksi artinya memang mereka punya cara kerja, tidak pernah produksi gambar kerja. Ada yang tidak benar atau mungkin kontrak dengan klien sebatas gambar konsep. I see. Oke. Itu juga ada, macam-macam sih kasusnya. Oke. Ada yang memang kalau mungkin desainer yang cukup baru mulai, mereka mungkin banyak yang nggak tahu dan mereka kadang-kadang jujur gitu bilang, oh boleh nggak Bu minta input balik gitu, seperti ini kayak gimana sih bikin gambar kerjanya, detailnya. Itu juga ada. Jadi ya Kalau yang ngaku nggak apa-apa. Kalau ada yang sok tahu ada nggak? ada juga. Nggak ada gambar tapi sok tahu lagi. Ada juga. Ada juga. Ada yang kayak gitu terus nggak mau, terus ya, oh gampang, lihat aja di toko yang ini. Saya mau pakai kayak toko yang ini. Ya tapi kan kalau kayak gitu kita jadi kayak, ya kita nggak dalam porsi untuk punya waktu dan tenaga untuk itu, kan kayak kita jadi timnya dia sebenarnya. Oke. Sedangkan kan nggak mungkin ya, kita nggak mungkin akomodir seperti itu. Nanti kalau salah kan ya resikonya terlalu besar gitu. Jadi artinya bentuk support yang lu berikan di industri ini, bukan industri ya, dalam proyek lah. Support sejauh mana yang bisa lu kasih? Input kita sebenarnya kita akan support apapun yang sebisa mungkin kita kasih. Misalnya mereka minta input desain, oke, kita bisa sketch tangan, atau maksudnya
ayo kita survei bareng-bareng ke sini. Kalau mau seperti ini, seperti itu, atau silakan, kita senang banget kalau mereka mau berkunjung ke workshop kita. Karena di situ mereka bisa lihat banyak kan. Oh, ini cara bikinnya ini, seperti ini ternyata kalau tukang. Kalau memang mereka mau anytime gitu. Oke, justru malah lu ajarin datang ya. Lu lihat nih cara bikinnya begini. Iya, karena terlalu banyak yang nggak bisa kita bahasakan pakai bahasa. Ada banyak masalah teknis yang orang tuh harus lihat langsung supaya lebih banyak yang dia tangkap. Nggak semua kita bisa bahasakan karena bahasa teknis itu cuma 2 menurut saya. Lihat gambar dan lihat prakteknya, bukan narasi buku cerita. Jadi artinya kalau misalnya ada desain tertentu yang mereka minta bikin mockup bisa? Bisa, Oh gitu, bikin mockup lu lihat aja di workshop nih jadinya begini gitu. tentu Bisa bisa. begitu ya? Heeh. Kalau mockup gitu itu udah masuk di budget apa mereka bayar sih kalau mockup? Kalau mockup tuh biasanya kita buat memang waktu mereka kita udah di appoint. Tujuannya adalah supaya memastikan seperti ini loh proporsi dari gambar kalian dan detailnya. Jangan sampai nanti pas dibikin, oh ternyata kekecilan ya, rubah lagi. Walaupun mungkin secara terms kita nggak salah dan kita mungkin bisa minta biaya atas perubahan itu, tapi kan kita ya ngapain kerja salah gitu kan kalau memang bisa bener dari pertama. Betul. Itulah gunanya mockup. Terutama mockup itu berguna kalau di barang yang detailnya susah, mungkin nggak umum, lalu desainer juga baru sekali ini mencoba ide itu, dan barang yang jumlahnya banyak, supaya kalau satu nggak bener, jangan sampai semua nggak bener. Itu tujuannya sih. Jadi kalau mau minta mockup lobbynya Langham bisa? Nggak bisa. Batasannya, detailsnya. Batasannya gimana nih yang boleh diminta bikinin mockup? Sebenarnya boleh, tapi maksudnya kita kan semuanya komunikasi dari awal sama owner, dan owner pun kalau yang ngerti project dan desainer yang ngerti project juga, mereka akan tahu kapan mockup itu bisa kecil, kapan mockup itu harus besar sampai finishing. Jadi makanya kita harus collab-nya tuh bener-bener komunikasi sama koordinasi harus bener-bener erat gitu ya sama desainer sama owner dari awal untuk bisa project itu succeed. Karena di situ diskusi itu kita baru tahu, kadang-kadang kita nggak tahu, oh mockup-nya parsial aja, lalu ada tim owner ataupun desain bilang, saya harus lihat itu utuh. Kenapa? Dan saya harus minta itu di lapangan. Karena saya harus pasang lighting yang saya pakai nantinya. Efeknya di warna ibu pasti beda. Saya harus lihat itu. Jadi saya minta mockup satu full utuh. Itu ada. Oke. Nah kalau kayak gitu lo tidak siap di depan, itu gimana? Apakah pasti sudah ada marginnya memang disiapkan untuk bikin mockup? Atau lo bilang, oh kalau lo minta mockup segini gue mesti charge lagi nih gitu? Margin untuk bikin mockup secara general ada, tapi memang biasanya margin yang kita siapin parsial. Oh bukan satu blok besar gitu ya? Bukan. Kalau itu biasanya udah dikomunikasikan dari awal, karena kasusnya nggak banyak seperti itu. Jadi biasanya dari owner maupun desainer ataupun tim project yang owner udah info dulu di awal, karena mereka sama-sama tahu ini bukan permintaan yang standar gitu. Atau itu mah dari owner yang atau desainer yang sudah pengalaman juga ya. Betul. Supaya tidak ada tarik-tarikan di belakang, nggak ada yang mau ngerjain, di depan udah ngomong nih kita butuh ini gitu ya. Jadi lu please calculate kalau emang ada biayanya sebenarnya gitu ya. Oh, oke. Nah menurut lu langkah yang paling kritis dalam proses konstruksi interior ini apa sih yang perlu dijagain? Langkah key points-nya lah gitu ya, untuk supaya project lancar dan jadi sesuai tujuan. Yang pasti waktu project itu dari awal sampai akhir adalah koordinasi sama komunikasi. Tapi beda-beda tahap dan PIC-nya. Intinya biasanya ada 3 pihak besar, owner, desainer, sama kontraktor. Nah, sebagai owner udah bayar masing-masing profesional, desainer profesional, kontraktor profesional. Jadi kalau sudah ditunjuk kontraktor sama owner, sudah ownernya tenang aja, tunggu beres aja, nggak usah terlalu in charge di project, takutnya berubah-berubah di tengah jalan karena si owner. Nah sebaiknya jangan, serahkan aja sama masing-masing yang udah dikasih tanggung jawab. Desainer dikasih tanggung jawab untuk desain bagus,
kontraktor untuk build. Jadi udah dipercayakan aja. Flow selanjutnya tinggal koordinasi desainer sama kontraktor Oke. dan ya pihak lain lah, yang pihak-pihak Ya supportingnya. subkon lain Iya, kan. vendor maupun landlord gitu kan. Oke. Tapi kalau nggak ikutan sama sekali, tahu-tahu di terakhir lah kok jadinya begini. Oh, Desainer ya dong yang mate kalau gitu. harusnya enggak ya. Nggak ikutan kan bukan berarti nggak tahu progres. Mereka Oke. kan tahu progres, mereka lihat juga. Tapi kadang-kadang ada owner yang terlalu in charge untuk mengikuti tes pribadi di tengah-tengah proyek. Ada owner yang tahu kalau proyek udah jalan, jangan dirubah-rubah lagi, tapi ada yang enggak gitu. Jadi kita berharap ya semua owner tahu di depan itu udah fix dengan apa yang mereka sudah rundingkan dengan desainer. Kan waktu mereka proses desain sama desainer, mereka harusnya udah tahu ini desain mereka mau. Kita bicara maksudnya merubahnya secara drastis ya, bukannya details, bukan in term of details tentunya. Kalau Oke. berubah secara drastis itu harusnya tidak terjadi idealnya, karena itu harusnya terjadi di proses asistensi desain, bukan di construction. Bukan asistensi konstruksi. Iya betul. Jadi ini termasuk masalah-masalah ya. Tadi kan lo bilang masalah pertama adalah desainer gambar nggak lengkap. Iya. Itu problem buat lo. Terus ini yang kedua, artinya lo bilang owner terlalu banyak campur tangan selama proses konstruksi berjalan. Iya, Itu juga masalah. tentu. Oke, terus ada masalah apa lagi yang sering muncul? Ya imbas dari masalah itu, berubah-berubah, desain nggak lengkap, tapi waktunya nggak boleh mundur. Waktu nggak boleh mundur, waktunya tetap. Duit nggak Iya. boleh nambah juga. Nggak boleh. Itu yang bikin pusing ya. Oke, solusinya apa kalau udah begitu? Apakah lo cut the owner, maksudnya terang-terangan ngomong gitu? Pak, Pastinya kita akan kemukakan apa adanya. Mana yang masih mungkin kita absorb, kita usahakan percepat, pasti kita usahakan maksimal. Karena kita juga walaupun pusingnya, tapi memang ya kita tetap usahakan kemauan owner maupun desainer sebisa mungkin terakomodir. Apalagi kalau misalnya itu kendalanya bukan karena mereka intensi pribadi atau apa, tapi lebih kayak kadang-kadang ternyata di lapangan ada kendala lain yang nggak terdeteksi atau apapun juga. Ya udah kita usaha bicara bareng. Walaupun sulit tapi sih so far sih semua manageable ya. Jadi ada owner ataupun ada owner juga yang masih bisa kayak kita negosiasi untuk waktu. Kalau memang kita udah nggak mungkin, kita bilang maaf Bu atau Pak, ini kita nggak mungkin. Tapi kita pasti penjelasan teknis. Karena proses ini saya perlu sekian hari, proses ini perlu sekian hari, dan ini kita udah sangat-sangat mepetkan sesingkat mungkin yang semasuk akal mungkin gitu loh prosesnya untuk bisa dapat seperti ini. Kalau mereka approve, ya sudah kita jalan. Gitu. oke. Lo pernah ada proyek yang lo nyerah nggak? Saking Nyerah ribetnya di tengah jalan, I don't know ya, pernah nggak di tengah jalan sampai Kita menurut lo, berhenti. wah ini sih udah requestnya terlalu absurd dan semuanya tidak bisa diajak koordinasi, kita menyerah deh, kita mundur dari proyek ini. Ada nggak? Nah, seingat saya sih nggak ada ya sampai Nggak ada. Dalam lu 20 tahun nggak ada. Pejuang banget deh. pejuang banget. Iya sih lumayan pejuang banget. Artinya semua berhasil, semua diselesaikan apapun itu. Semua diselesaikan. Seingat saya proyek kita semua diselesaikan. Ada yang rugi nggak? Oh kalau itu ada. 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 Selesai Ada tapi yang rugi. Selesai rugi ada. Oke. Owner ya ada lah. Kalau rugi itu kira-kira kenapa ya? Rugi ada yang macam-macam. Ada yang karena kita salah perhitungan juga ada, tak terduga. Jadi ternyata untuk bikin seperti ini perlu teknis yang lebih complicated. Ada yang material tidak terdeteksi sebelumnya bahwa ini harus scope yang import atau apa, sesuatu yang di luar dugaan lah untuk mendatangkan material ini ternyata harus air freight, tapi memang nggak bisa lagi kita minta tambah. Seperti itu bisa bikin rugi. Oke. Yang owner yang nggak bayar juga ada gitu kan, nggak nggak- sampai nggak selesai. bayar. Ya. Nah, kalau owner nggak bayar itu memang mereka merasa kalian nggak perform, atau kalian merasa perform, emang ini ownernya nakal aja, emang nyari-nyari alasan. Semuanya ada, semuanya kita alamin. Oke. Dan lo nggak fight kalau udah kayak begitu, ya udahlah gitu. Oh tentu kita fight. Fightnya gimana?
Ya kita pasti usaha semuanya. Copotin lagi barangnya semua. Rontokin. Kalau itu sepertinya belum sampai seperti itu ya, karena barang kita udah terlanjur kepasang kan, baru nggak terbayar gitu kan. Jadi ya, dan kita juga hampir nggak mungkin pakai barang customize gitu kan, lagi-lagi customize, nggak mungkin kita pakaikan untuk project lain juga. Intinya kalau fight sih ya pasti fight awalnya, pasti usaha, semuanya kita usaha selalu ya musyawarah lah ya sama pihak owner atau siapapun juga. Terus jadi dibayar nggak akhirnya? Ada yang nggak juga. Ada yang nggak juga tetap ya. Iya. Tadi ngomongin masalah nih ya dari tadi. Sekarang lu ingat nggak ada proyek yang lu berasa proyek ini mulus banget nih, lancar sampai akhir nih? Semua nggak ada kendala, selesai bagus, koordinasi lancar gitu, dan ya menurut lu item apa, hal apa dari segi point of view kontraktor yang bisa membuat sebuah proyek itu terasa lancar? Kalau sama sekali nggak ada, mulus banget sampai semua orang kayak bahkan nggak memperhatikan, kayaknya enggak ya. Tetap semuanya ada effort, dan andai kata ada tapi sangat minim itu ada. Itu kenapanya biasanya yaitu semua faktor yang tadi saya kemukakan. Ownernya tahu porsinya di mana, tapi dia juga tunjuk desainer yang juga sangat profesional, which is gambar kerjanya lengkap, kontrol ke proyeknya juga bagus, Kontrol proyek juga itu penting ya dari desainer ya. Tentu dari desainer juga perlu kontrol proyek, karena kebanyakan kalau saya lihat itu desainer yang ditunjuk oleh owner itu otomatis seperti jadi wakil matanya owner gitu. Mereka yang tahu taste-nya owner, tahu yang dari pertama owner ini bangun proyek ini, intensi, fungsi, dan desainnya seperti apa, maka mereka juga yang bisa tahu, bisa mengarahkan gimana sih kontraktor ini harus kerja, hasilnya paling enggak. Desainer mengarahkan kontraktor? Ada. Mengarahkan dalam arti bukan teknis ya, tapi maksudnya kayak, loh ini harusnya seperti ini, in terms of design gitu loh. Dan fungsi yang owner mau. Jadi kayak restoran, oh nggak bisa, ini harusnya flow-nya seperti ini, layoutnya harusnya koridor saya sebesar ini, karena kalau nggak equipment saya nggak bisa masuk. Jadi dia kan mewakili owner. Seperti itu maksudnya. Oke, jadi campur tangan desainer juga harus banyak ya. Iya. Jadi kalau bisa dirangkum nih, menurut lu tiga ciri-ciri desainer ideal tuh mereka mesti punya karakter yang seperti apa? Oh, yaitu 1, construction drawing lengkap. Dan itu bener-bener bisa dibikin oleh tukang ya. Bisa di breakdown lagi nggak sih definisi lengkap tuh apa? Lengkap itu dana tampak potongan lengkap nggak? Oh itu harus. Kalau dana tampak potongan nggak lengkap, saya pun nggak bisa bikin estimasi harga. Oke, artinya perlu lebih dari DTP kan? Perlu di lebih. DTP perlu. Ya. Terus perlu apa lagi gambar lengkap itu? Gambar lengkap itu breakdown ya. Jadi misalnya kalau bisa waktu meja ini dibikin tuh dalamnya perlu hollow, perlu sekrup, itu bahkan tergambar. Oh, sekrup pun harus digambar. Ukuran sekrup berapa? Itu boleh, bisa konsultasi kontraktor ya? Itu boleh ya. enggak lah. Okay. Itu boleh enggak. Tapi hollow berapa itu kadang-kadang ya kalau ada lebih bagus. Karena kalau enggak kan bisa terjadi, oh ternyata dalamnya nggak pakai hollow, ternyata pakai kasur kayu. Okay. Tapi ternyata maunya pakai hollow. Oke. Gitu. Jadi 3 ciri-ciri desainer ideal menurut lo: gambar lengkap sampai terus, sampai baut kelihatan kalau bisa gitu ya. Iya. Terus mau terima input teknis dan fleksibel untuk diskusi teknis, mau tahu gitu. Oke. Karena kalau nggak mau tahu biasanya ya nggak bisa diajak ngomong teknis juga, karena nggak tertarik gitu untuk tahu. Maksud lo kalau mau tahu itu, kalau lo bilang ada kendala yang ini nggak bisa begini nih, harus begini, dia mau dengerin. Mau dengerin dan mau diskusi teknis ya, walaupun mungkin di bidangnya desain kan itu bukan utamanya, tapi dia mau ajak kita as partner gitu loh, as teamwork untuk bisa solve suatu barang supaya bisa mungkin dibikin in terms of teknis maupun waktu. Karena kadang-kadang desainer juga kita akan input gitu, Bu kalau pakai atau Pak pakai material ini inden loh, boleh nggak kita ganti gitu. Oke, terus nanti dia akan untungnya kalau misalnya desainernya profesional dan tahu punya fokus yang sama untuk selesaikan proyek tepat waktu,
dia juga akan bantu kita untuk sama-sama bantu kita propose, dia pun akan cari material pengganti, kurang lebih seperti itu. Jadi itu biasanya kalau udah punya partner dalam arti desainer yang bisa supporting seperti itu di project, itu pasti projectnya berakhir dengan baik sih. Dan juga diawasin kan. Biasanya ya kalau udah seperti itu dia pun akan kebawa untuk mau ngawasin project ini rutin, minta progres lah, ke lapangan lah, karena hal teknis sama construction itu bukan sesuatu yang kadang-kadang dilihat pakai video ataupun foto itu sudah mewakili. Jadi lebih bisa ditelaah itu kalau kita langsung lihat ke lapangan. Lo encourage para desainer juga datang untuk ngontrol proyek ya? Kalau mau dikirimin bagus. video doang menurut lo nggak represent? Ada hal-hal yang nggak represent. Bahkan saya sendiri sebagai tim kontraktor melihat laporan dari tim sendiri dalam bentuk foto atau video, ada hal-hal yang detail yang wah ini saya harus ke lapangan. Itu nggak kelihatan di foto atau video apa yang saya mau lihat. Jadi ada hal-hal seperti itu. Oke, jadi nomor 3 apa? Desainer ideal? Belum 3 ya? Belum 3, baru 2 dari tadi. Apa ya satu lagi? Apakah kontrol di lapangan itu termasuk? Iya, termasuk sih. Termasuk. Nah, Oke, gambar lengkap, mau diskusi teknis, dan mau kontrol lapangan. iya. Itu menurut lo yang bikin proyek akan bisa selesai, persentase selesai dengan baiknya lebih banyak. Iya, Gitu sejauh ya. ini pengalaman kita begitu. Jadi kalau misalnya dibalik, yang kalau desainer yang suka bikin proyek susah tuh kebalikan itu aja apa ada hal lain? Kebalikan hal itu sih. Jadi dia nggak mau gambar nggak lengkap, Gambar nggak lengkap, oh ada tambahan, berubah tengah jalan. udah nggak ada gambar berubah, nggak ada gambar berubah tengah jalan. Iya, pas kita udah bikin gitu, oh jelek, rubah deh gitu. Itu juga banyak. Dan nggak ada referensi juga kan, tadinya gambarnya gimana, awalnya nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi lebih pusing kalau sering ke lapangan dan selalu ganti. Itu Bener lebih juga. pusing. Setiap kali lapangan ganti, mendingan gak usah datang. Tahu-tahu jadi aja gitu menurut lo. Nah, lo mensiasati kalau yang kayak gitu-gitu gimana tuh? Ya misalnya lo udah tinggal 1 bulan mau handover, terus tiba-tiba dia ada minta ganti nih. Saat owner ataupun desainer ataupun siapapun juga minta perubahan, di mana itu timeline-nya harusnya udah nggak memungkinkan untuk tahap minta rubah, ya kita harus kemukakan konsekuensinya ya. Kalau ibu atau bapak bersedia mundur timeline saya kerjakan. Tapi kalau nggak bersedia mundur ya mohon maaf, nggak bisa kita akomodir karena ya bukan sulapan kan semuanya. Semua itu kan proses kerja. Oke. Dan mereka kita di project manapun biasanya kita harus share timeline dari awal. Jadi masing-masing pihak tuh bisa tahu di tahap mana itu maksimal. Idealnya sebenarnya nggak boleh ada perubahan. Tapi pun kalau ada perubahan tuh terbaca di schedule bahwa di minggu kesekian itu barang kita yang ini sudah jadi loh. Oke. Bukan proses produksi lagi, sudah pasang di lapangan gitu. Jadi sudah nggak bisa diapa-apakan, sudah terlanjur. Atau mau inspeksi untuk approval atau mau lihat detail sebelum itu terfinish, itu kan semua bisa terbaca. Ataupun kalau nggak terbaca, anytime bisa tanya ke tim project PIC kita. Kecuali kalau hal fatal yang baru ditemuin kayak mesti banget ganti, ini mah kalau nggak bisa enggak nih. Misalnya mentok MEP-nya pipanya nggak bisa keluar, mentok sama furniture apa gitu kan, baru ketangkap di belakang misalnya. Iya. Ya kalau gitu Ya itu kita bahas bersama sih. Dan biasanya kalau kayak gitu ya sesama orang yang udah sering kerja di project, kalau misalnya itu bukan selalu ada way out sih, kesepakatannya sih either mundur. Kebanyakan sih waktunya nambah otomatis, nggak ada cara lain. Karena kalau dari pihak owner kan dia pasti bayar sewanya jadi nambah kan, pasti hitungannya gitu dong. Iya. Dia sewa fit out misalnya buat 2 bulan kan dia bayar sewa. Iya. Ini kalau nggak bisa buka artinya bayar sewanya nambah. Yes. Ya salah satu konsekuensinya kalau di pihak owner itu. Di kita pun sebenarnya ada konsekuensi. Kan kita juga sebenarnya ada namanya overhead ya. Project 2 bulan lalu delay jadi 3 bulan, overhead kita kan nambah. Tapi itu kan bukan sesuatu yang
langsung bisa kita infokan, oh harus ditambah nih overhead, kan nggak bisa begitu juga. Tapi di kita sendiri sebenarnya seperti itu kejadiannya. Oke, jadi kalian lebih ke arah sudah spare overheadnya, atau memang kalau udah janji 2 bulan is 2 bulan, begitu ada kelebihan lo langsung ya ini kita nggak bisa cover nih extra charge-nya, lo mesti bayar. Sebisa mungkin kalau masih dalam batas wajar kita absorb, tergantung kasus. Jadi jarang sih kasus sampai overnya itu ekstrim, kecuali major hal dadakan, tapi major, tapi agak jarang ya kalau di proyek. Apalagi kalau proyeknya itu di mall itu agak jarang, karena sebenarnya site di mall itu lebih settle daripada site yang mungkin standalone. Oke, settle artinya apa? Lebih udah terbaca dari awal, ini infrastruktur semua udah aman, nggak ada hal-hal yang mengejutkan di tengah jalan in terms of kondisi existing. I see. Kalau standalone emang tantangannya apa? Standalone kan kadang-kadang kalau beda, kalau misalnya seperti bekas rumah tua. Oke. Awalnya waktu desain kan rumah itu masih rumah tua, begitu dibongkar, wah ternyata ada kolom di sini. Oh, jeroannya belum kelihatan. Kalau di mall kan udah bare ya, udah ketahuan tuh. Kayak gitu. I see. Nah kalau kayak gitu bisa mau nggak mau kan semua harus terima ya, harus redesign lagi. Seperti itu bisa berubah di tengah-tengah tuh ya kalau yang rumah tua begitu. Iya, betul. Mungkin nggak di tengah banget, tapi ya lumayan setelah mulai bongkar mulai kelihatan tuh ya. Habis gitu kan stuck, harus ngegambar ulang desainernya. I see. Jadi agak riskannya di situ kalau standalone. Jadi timelinenya kalau standalone timelinenya udah mesti agak di spare tuh ya untuk hal-hal kayak gitu sebenarnya. Standalone jadi secara general tuh timeline biasanya kita ajukan pasti lebih panjang, karena biasanya selalu ada hal-hal kayak gitu yang nggak terdeteksi. Either ternyata bocorannya banyak, jadi sibuk nyari untuk nutup bocorannya dulu, atau hal-hal lain. Tapi biasanya lebih banyak hal-hal tak terduganya itu di standalone. Kalau standalone rumah tua gitu terus atapnya bocor, inovasi ngerjain benerin atap juga? Sebenarnya enggak, ada pihak kontraktor sipil bangunan harusnya lebih expert untuk nanganin itu. Oke, jadi emang lo pure interior ya kalau udah kayak gitu? Kita prefer pure interior. Oke. Tadi kan kita ngegibahin desainer. Sekarang mau ngegibahin owner. Kalau owner masalahnya apa di lapangan? Kalau di lapangan yaitu kalau datang terus wah nggak suka ini rubah. Terus walaupun desainernya kadang-kadang udah berusaha membujuk tapi tetap minta rubah, nah itu yang paling obstacle kalau di lapangan. Oke. Masa desainernya nggak bisa dibujuk? Maksudnya gimana? Biasanya kan desainer akan bantu, Bu jangan dirubah, kan udah desainnya udah begini, tapi saya tetap nggak suka. Abis lihat kesini ternyata bagus, saya mau rubah dong jadi ini. Itu sama aja kayak ketemu kolom di tengah-tengah kan. Oh, itu kayak mama yang ngomong tuh. Enggak juga. Oke. Oh, dia minta rubah, terus si desainer nggak bisa bantuin nih, maksudnya nggak bisa? Nggak bisa bantuin untuk membujuk jangan dirubah. Tapi kalau misalnya tetap mau dirubah kan desainer juga harus desain ulang berarti kan. Oke. Jadi seperti kayak ketemu kolom di tengah rumah tua atau bocoran, jadi stuck. Oke. Akhirnya ya waktunya delay. Nggak ada obat tuh begitu? Nggak ada obat kalau udah nggak mau dibujuk. Jadi menurut lo kalau flow antara pemberi kerja nih si owner, business owner, terus desainer sama kontraktor, itu flow yang paling ideal tuh kayak apa sih? Dari awal sampai proyek selesai gitu menurut lo? Dari awal itu pasti di tahap desain. Jadi tahap desain itu biasanya antara owner sama desainer dominannya. Ada beberapa kasus yang desainer atau owner mungkin karena sudah kenal sama inovasi, mereka tahu bahwa kita bisa kasih input teknis dan untuk kebaikan desain supaya lebih lancar gitu sampai terakhir proses desainnya, mereka mulai libatkan kita di tahap mereka mau sudah selesai konsep desain, lalu mereka mau terjemahkan itu ke shop drawing si desainer sama owner. Nah itu mereka kadang-kadang juga minta input kita. Artinya sebelum selesai lu udah ditunjuk jadi kontraktor sebelum desain selesai? Iya, ada yang seperti itu.
Oke, jadi itu very early in the process ya, kontraktor udah masuk. Iya. Wow. Nah itu yang biasanya yang paling seneng kalau dapat proyek seperti itu, karena itu udah kayak semua antisipasi obstacle udah diatasi dari awal. Jadi owner pun udah tahu, aware, desainer udah aware gimana flow yang bener. Mereka udah di awal mereka udah tentukan konsep, mereka tahu porsi mereka di konseptual, desainer sama owner. Begitu mereka udah mulai lebih jauh construction, drawing atau planning, mereka panggil kontraktor supaya nggak 2 kali kerja. Karena kadang-kadang desainer udah bikin shop drawing, sampai ke kontraktor, ternyata nggak bisa dibikin teknisnya. Nah itu kalau ada yang seperti itu lebih ideal. Tapi kalau memang desainernya udah pengalaman construction dan bisa bikin shop drawing yang lumayan bagus, ya it's fine. Terus kan yang penting shop drawing keluar, nah baru proses tender atau kontraktor hitung. Jadi waktu kontraktor bikin estimasi harga, semua construction drawing udah lengkap, jadi perhitungan harga itu lebih tepat, lebih presisi. Gak kemahalan, gak kemurahan, semua material ada, material spek ya. Dalam arti material spek itu detail, lebih enak. Jadi misalnya udah ditentukan HPL, merek ini, tipenya ini, wah itu lebih enak. Jadi nggak ada abu-abu, baik di owner maupun desainer speknya. Jadi pilihannya kalau desainer belum pengalaman, lebih baik menunjuk kontraktor seawal mungkin. Even gambar desainnya belum fully jadi, kontraktor sudah dilibatkan. Kalau mereka merasa perlu banyak tanya, iya. Kalau saya as designer, saya misalnya berusaha memposisikan diri saya sebagai desainer, iya. Tapi bagaimana cara dia melibatkan kontraktor kalau gambar belum ada? Maksudnya kalau secara administrasi nih, kita pasti pakai inovasi gitu, cuman modal janji, apa ada pembayaran yang harus dilakukan juga tanpa tahu kan gambarnya belum selesai nih, belum ngitung juga berapa. Yang sudah sih sebenarnya biasanya kita baru kenalan gitu kan ya, meeting. Desainer baru lagi nih, ada Desainer nih. Ownernya itu mah salah. yang bayar tetap owner. Ya mereka sih biasanya minta input desain, nggak pernah sampai terus-terusan dan intens banget gitu. Biasanya dalam waktu meeting itu mereka udah siap dulu apa yang mau ditanyakan. Ya itu biasanya tugas kita marketing. Jadi marketingnya kontraktor itu ya harus ngerti sedikit-sedikit lah masalah teknis dan input teknisnya. Itu sih part of our service lah ya. Oke. Kalau untuk diskusi nggak apa-apa. Maksudnya itu kan untuk kebaikan projectnya. Oke. Jadi lu support dari belakang dari awal nih ya. Iya. Soalnya kita yang selesaiin detailnya ya, kalau lu mau suruh orang lain mah ya lu bego juga kali gitu ya. Mikir lagi yang soalnya belum tuh bisa. Betul. Oke. Karena beda kontraktor kan beda cara kerja. Jadi sebenarnya ya beda, nggak bisa diterapin untuk yang sama. Oke. Jadi kalau misal tadi kalau desainernya butuh bantuan dari awal belum pengalaman, sebaiknya engage kontraktor dari awal. Tapi kalau udah lebih pengalaman, kontraktor bisa belakangan, tapi yang penting gambarnya lengkap. Iya. Sampai speknya semua udah ada ya gitu ya. Iya. Dan apakah lokal sama internasional itu berpengaruh juga? Kalau lokal pasti pengaruh ke sourcing barangnya lebih cepat dong. Betul. Kalau internasional kan kita juga banyak proyek internasional. Biasanya mereka kasih ya apa yang mereka bisa sourcing di negara mereka. Waktu nyampe ke sini kan nggak semua bisa dapat lokal, mostly nggak bisa. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah propose material pengganti yang bisa kita dapetin di sini semendekati mungkin sama material spek aslinya dari mereka. Karena nggak semua material dari luar itu bisa kita import juga, susah kan terkait SNI dan segala macam itu. Oke. Jadi ini gue punya 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah apa yang ingin lu sampaikan ke desainer supaya proyeknya bisa berjalan dengan lancar? Ke desainer. Ke desainer dulu deh. Gue bakal tanya ke desainer sama ke owner. Lu mau bilang apa? Oke. Supaya proyeknya lancar nih. Lu kan udah 20 tahun di situ. Lu udah ketemu berbagai macam proyek, berbagai macam klien dengan segala drama-dramanya gitu kan. Ya. What do you have to say to the designer dulu?
Kalau ke desainer yaitu pertama kita sangat berharap construction drawingnya dan shop drawingnya sangat lengkap dan detail, semua data, ukuran, material. Lalu kedua komunikasi, tukar pikiran teknis, apapun juga terkait desain. Jadi misalnya apa yang mungkin, apa yang enggak, terus perlu strict secara desain tapi perlu fleksibel in terms of teknis. Jadi saya mau desain saya tetap look seperti itu, kita senang support. Karena pasti saya yakin desainer itu hasilnya pasti mau yang terbagus secara desain. In terms of teknis, lebih fleksibel untuk terima bahwa untuk dapat bentuk seperti itu, kadang kita harus ada adjustment teknis yang kita usahakan minor, tapi pasti sedikit banyak ada. Dan itu kalau misalnya mereka mau fleksibel ya kita lebih senang lah. Karena jadi mengerjakannya itu lebih mantap, tidak memaksakan hal yang kita anggap secara teknis itu nggak mungkin tapi dipaksakan, kita juga jadi khawatir ya antara hasilnya nggak bagus atau secara kekuatan atau durability nggak long lasting gitu. Itu sih. Oke. Terus kalau ke owner apa? Kalau ke owner ya Kalian itu berhubungan langsung ke owner juga pasti kan? tentu, jadi kita hubungannya ya selalu dua arah, itu yang paling besar, satu desainer yang satu owner. pemberi order siapa ya biasanya? Owner Owner pemberi order, Owner, tapi ha. atas rekomendasi dari desainer. desainer kan. Bener, ha. Jadi owner yang akan engage langsung kan. Oh, Iya. gue pilihnya lo gitu ya. Iya. Oke. Terus what do you have to say to the owners yang suka ngacak-ngacak proyek? Oke. Kalau ke owner ya as kontraktor seperti tadi SOP-nya ya tentukan semua SOP itu jelas di awal, dari awal. Ke SOP desain apa ya? SOP flow project. Jadi maksudnya saling paham flow project itu ya owner udah engage designer yang pasti udah terpilih dari sekian banyak yang diseleksi, harusnya yang terbaik yang cocok sama dia. Serahkanlah ke desainer sesuai tugasnya desain. Dan bila udah fix dengan desainnya, ya jangan dirubah di tengah jalan berdasarkan kemauan pribadi, karena itu pasti efek ke timeline maupun cost pasti kalau ada perubahan di tengah jalan. Lalu kedua di kontraktor ya leave it ke kontraktor juga apa yang jadi porsinya kontraktor. Jadi nggak usah terlalu pusing waktu proyek itu berjalan karena semuanya bisa dipantau. Terus fleksibel juga bila ada kendala, which is namanya proyek selalu ada kendala, cuman beda-beda banyak, kecil, besar. Nah itu maksudnya kita berharap owner ataupun desainer sebagai tiga pihak utama yang bersama kontrak, bila ada kendala itu semuanya kooperatif dan mau cari solve out yang win-win solution bersama lah. Gitu. Yang ketiga yaitu kontraktor itu sangat berharap payment itu disupport dana, karena itu sangat penting buat project cash flow. Jadi kalau misalnya kita kan pasti perlu kayak misalnya kalau misalnya beli barang dulu lalu ada progress, nah itu kita selalu ada term paymentnya gitu. Nah itu ya kita juga berharap itu selalu disupport dan committed dari sisi owner kalau payment, karena begitu macet nih ya proyeknya juga akan ikut terkendala, bukannya karena ngambek, karena ya nggak ada bensinnya gitu kan. Ya. Seperti itu aja Lu sih. nggak bilang ke owner jangan keseringan jalan-jalan? Jalan-jalan nggak apa-apa, Tapi kan kalau tapi balik jangan desainnya berubah. ganti. Iya. Jalan-jalannya kita support biar dia happy ya. Biar nggak bawelin Iya, proyek. justru nggak apa-apa, jangan pusing gitu kalau udah point kita. Silakan jalan-jalan, silakan tidur gitu kan. Jangan dirubah, tapi silakan bisa tidur tenang udah. Oke. Iya, thank you.